Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Adi Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan materi biologi konservasi tentang kerentanan terhadap kepunahan. Suatu spesies rentan mengalami kepunahan akibat rusaknya lingkungan, berkurangnya daerah persebaran, dan spesies yang populasinya sedikit. Spesies dengan persebaran geografis yang sempit hanya terdapat pada satu atau beberapa tempat saja. Sebaran geografis yang terbatas disebut spesies endemik. Seperti yang kita tahu, contoh spesies dengan sebaran geografis yang sempit yaitu komodo. Mengapa komodo? Yang pertama karena komodo hanya bisa hidup dan tinggal di Pulau Komodo. Yang kedua, habitat yang cocok untuk komodo yaitu hanya di pulau tersebut. Spesies yang terdiri dari satu atau beberapa populasi saja akan mudah punah ketika terkena gempa bumi, kebakaran, terserang penyakit, ataupun kegiatan manusia. Hal tersebut terjadi karena spesies dengan sedikit populasi akan cenderung memiliki persebaran yang sempit. Paradigma populasi kecil akan lebih mudah punah dibanding populasi yang besar, lebih rentan terhadap variasi demografik dan lingkungan maupun terhadap hilangnya keanekaragaman genetik. Spesies yang ukuran populasinya menurun. Kecenderungan bertambah atau berkurangnya populasi terjadi secara berkelanjutan. Jika suatu populasi menunjukkan penurunan, maka dipastikan akan punah, kecuali diketahui penyebab dan cara mengatasinya. Spesies dengan kepadatan populasi yang rendah terfragmentasi oleh kegiatan manusia. Akibatnya, akan menyisakan populasi yang kecil. Ketika tidak bisa bertahan, maka spesies itu akan punah di wilayah tersebut. Spesies yang memerlukan daerah jelajah yang luas. Individu atau kelompok yang memerlukan wilayah yang luas untuk sosialisasi akan mudah punah ketika sebagian daerah jelajahnya rusak atau terfragmentasi. Contoh spesies yang memerlukan daerah jelajah yang luas, yang pertama yaitu gajah. Yang seperti yang kita tahu bahwa gajah tersebut memiliki home range yang sangat luas. Nah, ketika wilayah si gajah tersebut terfragmentasi oleh kegiatan manusia seperti pembukaan wilayah untuk hutan itu untuk berkebun, untuk tempat tinggal. Nah, gajah tersebut akan terancam punah dikarenakan daerah jelajahnya tersebut sudah terfragmentasi oleh kegiatan manusia. Yang selanjutnya yaitu harimau. Harimau pun memiliki daerah jelajah yang luas. Ya, faktornya seperti gajah sebelumnya, ketika wilayahnya tersebut dipergunakan manusia untuk berkebun atau tempat tinggal manusia, yang pasti wilayah jelajah si harimau tersebut akan terpecah-pecah. Nah, hal tersebut akan membuat si harimau tersebut mengalami kepunahan. Spesies hewan dengan tubuh berukuran besar memerlukan wilayah jelajah yang luas, membutuhkan makanan yang banyak, dan mudah diburu manusia. Karnivor puncak biasanya dibunuh karena menjadi pesaing manusia dalam berburu, kadang karena mengganggu ternak.
eh, spesies dengan tubuh yang besar ini berkaitan dengan spesies yang memerlukan wilayah jelajah yang luas. Ya, seperti sebelumnya, yaitu contohnya gajah dan harimau. Di sini harimau sebagai spesies karnivor, yaitu spesies yang memakan berupa makanan yaitu daging. Nah, ketika si harimau tersebut menjadi pesaing manusia untuk mendapatkan buruan, tidak menutup kemungkinan bahwa harimau tersebut akan dibunuh oleh manusia karena manusia merasa disaingi oleh harimau tersebut. Spesies dengan kemampuan menyebar yang lemah. Perubahan suatu lingkungan dapat mengharuskan suatu individu atau kelompok hewan yang melakukan migrasi. Individu atau kelompok yang tidak bisa melakukan migrasi pasti mengalami resiko kepunahan. Di sini lebih tepatnya untuk spesies yang cara berpindah atau dia bergeraknya itu lambat. Ya, seperti yang kita tahu, semisal di suatu wilayah perairan atau di suatu wilayah bendungan terdapat spesies seperti keong ataupun moluska lain. Nah, di situ pun mereka akan mengalami kepunahan secara lokal dikarenakan yang pertama ketika wilayah yang tersebut sudah rusak. Nah, si spesies tersebut tidak bisa berpindah ke wilayah yang lain. Nah, di situ eh, yang disebut dengan resiko kepunahan. Spesies yang mengalami migrasi musiman. Migrasi musiman sangat bergantung pada dua atau lebih jenis habitat yang berlainan. Jika salah satu habitat tersebut rusak, maka spesies tersebut akan mengalami kepunahan. Ya, seperti contohnya burung bangau. Ya, burung bangau biasanya sering melakukan migrasi. Nah, yang dimaksud dengan habitat yang berlainan di sini yaitu ketika burung tersebut dari suatu wilayah dengan habitat yang cocok untuk mereka hidup dan untuk selanjutnya mereka akan bermigrasi ke wilayah dengan habitat yang mereka cocoki pula, namun dalam suatu keadaan wilayah yang berbeda, seperti misal musim ataupun iklim begitu. Spesies dengan variasi genetik yang rendah. Variasi genetik dalam suatu spesies memungkinkan suatu spesies dapat bertahan. Variasi genetik dalam suatu spesies memungkinkan suatu spesies dapat beradab terhadap perubahan lingkungan. Variasi genetik yang rendah atau tanpa variasi genetik suatu spesies akan mengalami resiko kepunahan. Ya, spesies dengan variasi genetik yang rendah atau bisa dibilang tanpa variasi genetik akan sangat mudah mengalami kepunahan dikarenakan yang pertama jika suatu spesies dengan genetik yang sama melakukan perkawinan yang pastinya keturunannya akan menjadi cacat ataupun tidak tumbuh normal. Dan ketika variasi genetik tersebut tidak ada, yang akan terjadi yaitu akan punahnya suatu spesies tersebut karena mereka tidak mau untuk melakukan
perkembangan biak, seperti itu. Spesies yang memerlukan habitat khusus. Ketika suatu habitat diubah, maka lingkungan tidak cocok bagi spesies yang hanya bisa hidup di habitat sebelumnya. Spesies dengan makanan yang sangat spesifik juga beresiko tinggi untuk punah. Ya, jadi di sini contohnya yang pertama yaitu badak, lebih tepatnya badak Sumatera. Nah, jadi ketika habitat si badak tersebut telah rusak atau tidak cocok lagi, maka badak tersebut akan mengalami kepunahan. Nah, contoh yang kedua seperti burung rangkong. Nah, burung rangkong kan jenis burung yang hanya makan dari buah dari jenis pohon ficus. Nah, ketika pohon tersebut dirusak ataupun ditebang oleh manusia dan sumber makanan dari burung rangkong tersebut tidak ada atau habis, maka burung rangkong akan mengalami kepunahan. Spesies yang hanya dijumpai pada lingkungan utuh dan stabil. Ketika hutan-hutan ditebang, dimakan ternak, dibakar, atau diubah, akan beresiko kepunahan pada spesies di dalamnya. Masuknya spesies eksotik juga merupakan ancaman bagi spesies yang biasa hidup di lingkungan yang stabil. Nah, jadi spesies yang di sini merupakan spesies yang lingkungan hidupnya itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi ketika ada perubahan sedikit saja pada lingkungannya atau habitatnya, maka akan berdampak besar bagi spesies tersebut. Spesies yang selanjutnya, spesies yang membentuk kelompok baik permanen ataupun sementara. Spesies yang berkelompok akan sangat rentan mengalami kepunahan lokal. Banyak spesies satwa sosial yang tidak dapat hidup jika populasinya menurun di bawah jumlah tertentu. Spesies yang telah terisolasi dan belum pernah kontak dengan manusia. Spesies yang pertama kali bertemu manusia, tumbuhan, dan hewan peliharaan akan lebih rentan mengalami kepunahan. Jadi, spesies yang di sini merupakan suatu spesies yang sangat terisolasi. Jadi, ketika mereka menemukan hal baru seperti manusia atau tumbuhan yang baru atau hewan-hewan yang baru mereka temui, kemungkinan mereka akan sangat terpengaruh oleh keadaan tersebut dan mengalami resiko kepunahan. Spesies yang diburu atau dipanen manusia. Pemanfaatan yang berlebihan akan mengurangi besarnya populasi suatu spesies dengan cepat. Penemuan dan kemudian penerapan manfaat suatu spesies merupakan awal menuju kepunahan. Spesies yang berkerabat dengan spesies yang telah punah atau terancam punah. Seringkali kelompok-kelompok spesies yang rentan terhadap kepunahan memiliki kemiripan ekologi. Baik, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.